PSSI sedang negosiasi dengan pemain keturunan yang punya nama besar untuk bela timnas Indonesia. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Terbaru timnas Indonesia ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang prosesnya sudah rampung semua dan tinggal melakoni debut. Setelah mendapatkan jasa pemain Oxford United tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang gak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam YouTube pribadinya. Tunggu saja kejutan dari PSSI, semoga semua yang diharapkan bisa berjalan dengan lancar, tegasnya. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goodmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City. Sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Danilo Doeki yang juga punya darah Indonesia. Ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memastikan tidak akan menambah asisten pelatih asing dalam tim kepelatihannya. Saat ini, tim Garuda sudah memiliki 4 asisten asing, yang semuanya berasal dari Belanda, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg, dan Sjoerd Woudenberg. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, yang menegaskan bahwa jumlah asisten pelatih asing sudah penuh. Kini, Patrick Kluivert hanya tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal untuk melengkapi tim kepelatihan timnas Indonesia. Sejumlah nama pelatih lokal sudah mulai dipanggil untuk seleksi sebagai asisten Kluivert. Beberapa nama yang disebutkan adalah Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Namun, ada juga beberapa nama lain yang tidak disebutkan secara terbuka. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Quentin Jacoba akan bergabung dalam tim pelatih. Namun, Sumarji memastikan bahwa Jacoba hanya akan menjadi pelatih fisik, bukan bagian dari tim kepelatihan utama. Setelah melengkapi komposisi tim pelatih, Patrick Kluivert akan segera meracik strategi untuk menghadapi 2 laga penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ke-7, Indonesia versus Australia, berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Laga ke-8, Indonesia versus Bahrain, digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Kedua laga ini akan menjadi tantangan besar bagi Patrick Kluivert dan tim Garuda, yang tengah berjuang untuk meraih tiket ke putaran selanjutnya. Dengan komposisi tim pelatih yang sudah terbentuk, kini fokus utama adalah mempersiapkan strategi terbaik demi hasil maksimal di laga-laga krusial mendatang. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert telah menyiapkan 27 pemain untuk 2 laga krusial ini. Beberapa di antaranya adalah wajah baru yang berpotensi mencuri perhatian. Meskipun daftar resmi belum diumumkan, beberapa nama mulai dikaitkan sebagai calon debutan di skuad Garuda. Berikut 5 pemain yang dijagokan masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia untuk laga Maret mendatang. Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jika proses ini rampung sebelum Maret, Jairo berpeluang besar tampil melawan Bahrain. Kehadirannya dinilai sangat penting untuk memperkuat lini tengah Garuda dan menjadi tandem ideal bagi Tom Haye dalam mengatur aliran bola. Tim Gepens.
Bek sayap kiri FC Emmen, tim Gepens, telah resmi mendapatkan paspor Indonesia sejak Februari 2025. Meski awalnya diproyeksikan untuk timnas U20, kemampuannya membuatnya layak dipertimbangkan untuk level senior. Dengan catatan 12 penampilan di Liga 2 Belanda, Gepens bisa menjadi opsi bagi Patrick Kluivert untuk mengisi sektor sayap. Dion Marks, pemain bertahan yang kini bermain untuk Top OSS di Liga 2 Belanda, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini memiliki peluang besar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia jika mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert. Jens Raven. Di tengah permasalahan ketajaman lini serang timnas Indonesia, Jens Raven bisa menjadi opsi baru. Striker berusia 19 tahun ini telah membuktikan kualitasnya bersama timnas U20 dengan menjadi top skor di Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan Piala Asia U20 2025. Performanya yang impresif membuatnya patut dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan debut di tim senior. Ula Romeni menjadi nama terakhir yang diprediksi masuk daftar panggilan timnas Indonesia. Dengan absennya Ragnar Oratmangoen dalam laga melawan Australia, Romeni bisa menjadi solusi di lini depan. Jika tampil optimal, gol-golnya berpotensi membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi kedua yang merupakan batas akhir zona lolos otomatis ke Piala Dunia. Dua laga mendatang akan menjadi ujian penting bagi Patrick Kluivert dalam menentukan komposisi terbaik demi menjaga asa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Sosok penting dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, Hamdan Hamedan membocorkan akan ada beberapa pemain keturunan datang pada bulan Maret mendatang. Hamdan Hamedan yang menjabat tenaga ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, baru-baru ini membagikan informasi tersebut. Sebagai informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada pemain keturunan baru yang bakal dinaturalisasi. Akan tetapi, dia belum bisa menyebutkan pemain yang dimaksud. Kalau datanya masuk ya 3, tapi sepertinya satu dulu yang datang. Namun kita lihat saja perkembangannya, ujar Erick Thohir kepada awak media. Pernyataan Erick Thohir tersebut diperkuat lewat unggahan story Hamdan Hamedan di laman Instagram miliknya. Bulan Maret mungkin bulan yang paling ditunggu-tunggu para supporter timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia akan kembali bermain dan yang pasti ada pemain baru yang akan datang. Tulisnya dikutip dari Instagramnya. Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar menggembirakan menjelang laga melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Soceros itu sedang menghadapi krisis pemain akibat badai cedera yang menimpa skuad mereka. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025, sebagai bagian dari matchday ke-7 grup C. Situasi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia dalam upaya meraih poin di laga tandang. Hingga saat ini, 7 pemain utama Australia dilaporkan mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Mereka adalah Kusiniengi, Portsmouth; Thomas Deng, Yokohama F. Marinos; Harry Soutar, Leicester City; Jordan Bos, Westerlo; Conor Metcalfe, ST Pauli; Nestori Irankunda, Grasshopper FC; Alessandro Circati, Parma. Daftar ini masih bisa bertambah, mengingat beberapa pemain lainnya juga tengah diragukan tampil. Pelatih Tony Popovic tentu harus berpikir keras untuk menyusun strategi terbaik dengan kondisi tim yang pincang. Menurut laporan The West, Jordan Bos kemungkinan besar akan absen lebih lama akibat cedera hamstring. Bek kiri berbakat itu mengalami cedera saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège di Liga Belgia pada 10 Februari 2025 dan belum kembali bermain sejak saat itu. Sebelumnya, Bos juga pernah absen ketika Australia menghadapi Indonesia di Jakarta pada September 2024. Namun, setelah pulih, ia sempat tampil melawan Cina, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain, meskipun tidak selalu bermain penuh. Selain badai cedera yang melanda pemain bertahan dan lini tengah, Australia juga terancam kehilangan Matrian, kiper utama sekaligus kapten tim.
Rian mengalami cedera pinggul yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama klub barunya, RC Lens di Ligue 1 Prancis. Sebelum cedera, Rian tampil impresif dengan membawa Lens menang atas Angers 1-0 dan Montpellier 2-0. Namun, setelah absennya Rian, Lens justru mengalami 2 kekalahan beruntun dengan skor 0-2 dari Nice dan Strasbourg. Absennya Rian tentu menjadi pukulan bagi Australia, mengingat perannya yang sangat krusial di bawah mister gawang. Jika tidak pulih tepat waktu, Socheros harus mencari solusi cepat untuk mengisi posisi penjaga gawang. Di tengah krisis cedera, Australia mendapatkan sedikit kabar baik. Nestori Irankunda, pemain muda berbakat, telah kembali bermain setelah pulih dari cedera kaki. Pada laga melawan Servette di Liga Super Swiss pada 16 Februari 2025, Irankunda tampil gemilang meskipun Grasshopper FC kalah 1-2. Ia nyaris mencetak gol lewat sundulannya yang mengenai mister gawang dan berperan dalam proses gol timnya setelah dilanggar oleh kiper lawan. Timnas Indonesia terus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, menyatakan optimismenya bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk melaju ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun, persaingan di grup ini sangat ketat. 4 tim, termasuk Indonesia, memiliki poin yang sama, yakni 6. Dengan masih tersisa 4 pertandingan, peluang semua tim untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Denny Lanzaat menilai Timnas Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan dan punya peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus melewati babak keempat kualifikasi. Kami bisa merasakan antusiasme yang besar. Kami dalam posisi yang bagus. Jika melihat klasemen, semuanya masih mungkin. Kami punya 4 pertandingan final, dan kami bisa lolos langsung, ujar Lanzaat. Sebagai bagian dari tim kepelatihan Patrick Kluivert, Lanzaat bersama Alex Pastoor dan Gerald van den Burg kini mulai fokus membentuk skuad terbaik Timnas Indonesia. Mereka aktif memantau pemain yang berkarier di Liga 1 maupun di luar negeri untuk memastikan Timnas diperkuat oleh pemain terbaik. Bagian seremonial sudah selesai. Kami sudah bertemu dengan orang-orang penting dari negara ini dan Federasi Sepak Bola, lanjut Lanzaat. Sekarang saatnya bekerja secara konkret, mulai dari menyeleksi pemain, menentukan formasi, hingga menganalisis pertandingan. Pekerjaan sesungguhnya telah dimulai, tegasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting pada Maret 2025. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Sydney, di mana skuad Garuda harus menghadapi tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, Indonesia akan kembali bertanding, kali ini menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. 2 laga ini sangat menentukan nasib Timnas Indonesia. Jika mampu meraih hasil positif, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan semakin besar. Selain itu, 2 pertandingan terakhir di grup C akan digelar pada Juni 2025. Indonesia dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dengan persaingan yang ketat, Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga. Jika mampu finish di 2 besar, skuad Garuda akan mencatatkan sejarah dengan lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menghadapi kendala besar. Dana sebesar 227 miliar rupiah yang dijanjikan PSSI untuk awal tahun 2025 hingga kini belum juga cair. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengumumkan bahwa dana tersebut akan diberikan pada Januari 2025, jauh lebih besar dibandingkan 150 juta rupiah yang diterima PSSI pada 2024. Namun, hingga pertengahan Februari, pencairan dana masih tertunda. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Kemenpora dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan ini.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat PSSI memerlukan anggaran sekitar Rp 500-600 miliar untuk mendukung timnas Indonesia di berbagai level, termasuk tim senior dan kelompok usia muda. Tanpa dukungan finansial yang cukup, persiapan timnas Indonesia bisa terganggu. Mulai dari kualitas pelatihan, program kompetisi, hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang performa pemain. Meski menghadapi kendala pendanaan dari pemerintah, PSSI tidak tinggal diam. Sejauh ini, PSSI telah menjalin kerjasama dengan 25 perusahaan swasta, yang diperkirakan menyumbang dana sekitar 400 miliar rupiah. Namun, tambahan dana dari pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan program jangka panjang berjalan sesuai rencana, terutama dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan bahwa pemerintah sedang meninjau ulang alokasi anggaran untuk PSSI. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas guna mencari solusi terbaik. Sejumlah pengamat sepak bola menyoroti dampak dari keterbatasan anggaran terhadap performa timnas Indonesia. Jika dana tak segera dicairkan, persiapan tim bisa terganggu dan memengaruhi peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski proses naturalisasi kedua pemain belum dimulai, namun penyerang Liga Belanda dan Serie A itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya dua penyerang Liga Top Eropa itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya demi lolos Piala Dunia 2026. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Morning Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Joshua Ijgenraam dan Tijani Noslin, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub Excelsior dan Lazio, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Australia, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Morning Sport.